Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling gampang ini, apakah direktur utama LIB saat ini bisa menjamin bahwa misalnya Persikabo tidak pakai sponsor SBO Top? Ya. Itu kan rumah judi gitu kan. Betul. Belum dapat izin, bahkan untuk menegosiasi dengan berbagai pihak pun juga gagal. Itu karena tidak ada hal yang baru dari sepak bola kita, cuma sekedar yang penting jalan nih karena kita udah terikat kontrak gitu kan. Tidak berpikir soal bisnisnya, tidak juga berpikir soal kepentingan klubnya. Yang penting jalan saja, selesaikan. Harusnya kalau yang salah di Mabes Polri sebagai tersangka, termasuk Haruna Sumitro. Terus sebagai dirut nih, Heri Paulus itu juga masuk dalam 10 besar orang yang menjadi tersangka siap. Pertanyaannya, apakah pemilik saham dari 18 klub itu paham? Bravo, Coco Media Channel. Hari ini saya bersama Akmal Marhali tetap masih cerewet bicara tentang sepak bola nasional. Walaupun di tengah-tengah memasukin masa 16 besar Piala Dunia. Tema yang mau kita bahas itu ketika LIB melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa dari Ahmad Lukita sebagai dirut digantikan oleh Heri Paulus. Saya dan Akmal coba dari versi yang berbeda-beda tentang fungsi, faedah, apakah dengan manajemen yang baru ini ada perubahan yang signifikan. Menurut Akmal itu sebetulnya seperti apa nih dengan hadirnya Heri Paulus yang sejatinya masih ada labelnya sebagai orang Persija Jakarta, manfaatnya, faedahnya itu menurut Akmal seperti apa nih? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ada satu hal ya, kalau menurut saya ini satu hal yang sangat-sangat apa ya, perlu kita cermati bersama-sama ketika tiba-tiba RUPS LB PT Liga Indonesia secara aklamasi memilih Heri Paulus sebagai direktur utama menggantikan Pak Hadian Lukita yang harus menjalani masalah hukum sebagai tersangka di tragedi Kanjuruhan. Sejatinya harapan besar kita sebagai penggemar sepak bola, LIB ini diisi oleh para profesional yang mampu mengelola tata kelola sepak bola kita menjadi lebih baik tentunya. Yang kedua, yang paling penting adalah jangan sampai kemudian ada konflik of interest. Ketika misalnya pengambil keputusan utama ternyata punya hubungan erat dengan salah satu klub. Nanti ini akan menjadi presiden buruk buat kompetisi sepak bola kita ke depannya. Pernah kejadian misalnya ketika Pak Joko Driono jadi direktur utama LIB, kemudian Persija juara 2018, kemudian juara Piala Presiden, semua kemudian mengatakan netizen Indonesia adalah ya jelas juara anak papa gitu kan. Karena Pak Joko Driono adalah salah satu pemegang saham di Persija ketika itu. Artinya pengalaman itu harusnya menjadi acuan dari para pemegang saham di LIB 18 klub Liga 1 untuk memilih personal-personal yang benar-benar capable dan yang paling penting ya dapat dipercaya oleh publik. Bukannya no hard feeling saya bicara kalau kemudian Pak Heri Paulus yang dipilih sebagai direktur LIB dalam konteks sepak bola Indonesia, sentimen negatifnya lebih tinggi dibanding sentimen positifnya gitu kan. Dalam banyak hal lah misalnya. Bukan berarti tidak ada kelebihannya, punya kelebihan pasti, tapi dalam konteks sepak bola saat ini sensitivitas orang terhadap sisi negatifnya lebih tinggi. Tadinya saya secara pribadi berharap bahwa direktur LIB adalah orang-orang yang benar-benar netral, yang benar-benar CEO sebuah perusahaan. Dia mampu memanage perusahaan dengan benar. Nah, ini pengalaman ini kalau bicara dengan benar, Heri Paulus tahun 2017 itu benar-benar sudah bangkrut mengelola Persija Jakarta nih. Ditawarkan ke Ahok ya kan, BUMD, Pemda DKI, artinya ditawarkan ke banyak hal
ditawarkan ke banyak pengusaha atau peminat ya, Ya. itu kan akhirnya nggak mampu, Ya. ya kan? Artinya dia sebagai pengelola pemilik Persija saat itu saja gagal. Betul. Tadi kalau kriterianya bicara cara bisnis, mengelola bisnis sebuah klub sukses ya kan? Faktanya Ferry Paulus itu gagal dua-duanya. Sebagai seorang yang tahu bola, ya dia suka main bola, ya kan, sama sebagai orang yang punya duit untuk mengelola Persija juga gagal. Sekarang dia mengelola PT LIB. Nah itu gimana itu? Nah itu kan yang tadi saya katakan bahwa apa namanya sisi negatifnya gitu kan lebih tinggi dibanding sisi positifnya. Itu seorang Ferry Paulus saat ini gitu. Kalau bicara pengalaman mengelola sepak bola ya sangat berpengalaman sekali pastinya gitu kan. Tapi mengelola sebuah perusahaan yang harus menghadirkan atau mendapatkan uang besar untuk menjalankan atau menghidupi klub-klub sebagai pemilik saham, ini masih perlu diuji kemampuannya. Sebagai contoh misalnya ujian terberat adalah apakah misalnya Ferry Paulus ini mampu meyakinkan pemerintah untuk segera menggelar kompetisi, itu yang pertama. Tapi lebih dari itu semua, saya sih melihat harusnya para pemegang saham ini kemarin tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan siapa yang memilih menjadi direktur. Kalau bisa di luar orang klub harusnya bisa dicari gitu kan, siapa sih CEO terbaik saat ini misalnya di Indonesia yang kemudian bisa didorong untuk menjadi CEO atau direktur utama di LIB. Kan CEO-nya digaji gitu kan. Berapa gaji mahal nggak masalah kalau kemudian bisa membuat trust publik, trust pemerintah, kemudian juga yang paling penting adalah trust pihak-pihak ketiga yang mau bekerja sama gitu kan. Jangan sampai kemudian sepak bola kita hanya sekedar jalan, dan tadi seperti Mbak Coco katakan, yang besar nanti hutangnya. Besar pasak daripada tiangnya, ini akan repot ke depannya ketika misalnya LIB ternyata ke depan pengeluaran lebih besar dari pemasukannya sehingga kemudian tidak mampu menghidupi atau tidak mampu memenuhi ekspektasi klub sebagai pemegang saham. Nah, ada beberapa hal yang saya katakan waktu itu kan, saya mendapatkan misalnya ada surat dari PSIS Semarang yang mendukung Pak Ferry Paulus, surat dari Persija yang mendukung Pak Ferry Paulus, surat dari PSS Sleman yang mendukung Pak Ferry Paulus, karena memang ketika itu setiap klub diberikan diberikan hak untuk memilih siapa yang siapa yang mereka mau pilih sebagai direktur utama. Tadinya saya berpikir ini sebenarnya kesempatan besar buat generasi Z untuk tampil. Ya misalnya kalau kemudian mau mengambil hati pemerintah, Kaisang saja jadiin direktur utama. Ya, artinya kan itu kan udah paling gampang gitu kompetisi, kemudian semua pasti respect gitu kan. Kalau Kaisang dijadikan direktur misal, atau kemudian sosok misalnya ya Raffi Ahmad misalnya, Gilang Widya, atau misalnya tokoh-tokoh muda lain yang potensial dan punya kemampuan mendatangkan uang besar untuk kompetisi, ini kan banyak gitu, tidak perlu orang yang tua gitu kan. Tapi kan tadi kalau bicara Kaisang, Raffi gitu ya, itu kan juga ada konflik. Pertanyaannya kan gini, kalau memang Kaisang didorong oleh pemilik klub 18, kan harusnya Kaisang juga harus mengundurkan diri gitu. Dia harus menjual atau mengundurkan diri dari Persis Solo. Kalau bicara misalnya pilihannya adalah Ferry Paulus misalnya, ya saya lebih memilih misalnya tokoh-tokoh muda seperti Kaisang gitu untuk menjamin kompetisi bisa jalan. Artinya itu harusnya masuk pemikiran para pemilik saham. Apa sih yang kita butuhkan saat ini untuk meyakinkan pemerintah sehingga kompetisi bisa jalan setelah tragedi Kanjuruhan? Kan sosok yang bisa menjamin itu gitu kan. Harusnya kan itu yang menjadi pilihan. Lepas dari misalnya klub. Nah nanti ketika kemudian sudah dipilih dan sosok itu meyakinkan, itu baru kemudian misalnya mereka diwajibkan melepas posisi jabatannya di klub. Misalnya Azrul Ananda, tapi harus melepas posisinya di klub. Tapi itu sulit gitu kan. Nah paling bagus, paling netral adalah pilih orang di luar itu. Sebagai contoh misalnya saya ingin mencontohkan Kamboja Premier League gitu kan, di mana mereka meng-hire Satoshi Saito, mantan marketing Barcelona, kemudian mantan pengurus Federasi Sepak Bola Jepang marketingnya, kemudian mantan marketing FIFA, mantan marketing di AFC yang mulai bekerja sebagai marketing pada 2004 dengan banyak catatan-catatan atau prestasi yang diberikan, kemudian di-hire oleh Cambodian Premier League untuk menjadi direktur utama PT
liganya Kamboja gitu kan. Dan akhirnya apa? Pembenahan benar-benar dilakukan secara signifikan gitu kan. Sebagai contoh misalnya klub mereka Visa KFC. Visa KFC ini orang sebenarnya awalnya nggak kenal ini klub apa gitu kan. Tapi ketika mereka mengalahkan Bali United 5-2 di Stadion Iwayan Dipta, itu orang gila ya, sepak bola Kamboja sudah mulai luar biasa. Padahal Bali United adalah back to back, juara back to back, tapi dikalahkan di kandang sendiri dengan skor 5-2. Nah, ini yang harusnya saya pikir kenapa kemarin para pemegang saham di LIB tidak berpikir untuk meng-hire orang di luar di luar pengelola klub, atau kalian aja naturalisasi lah gitu kan, seperti di tim nasional naturalisasi orang untuk jadi direktur LIB gitu. Persoalannya ini sepak bola nasional di bawah PSSI sekarang itu kan di bawah kartel nih. Betul. Ya kan? Jadi walaupun ini dirubah, ada RUPS luar biasa gitu ya. Tapi dengan nama-nama yang sekarang baru ini yang diinvestigasi sama Jojo Channel itu ada nama-nama kayak Yabes Tanuri sebagai komisaris saja, itu di dalam daftar Bareskrim Polri saja itu sudah menjadi tersangka gitu. Ibaratnya itu kalau dipanggil pasti tersangka karena dia melakukan banyak hal suap menyuap yang lewat transfer. Itu ada Yabes ya kan. Itu terus ada Iwan Budianto, walaupun dia tidak ada di dalam PT LIB, itu juga ada list di Mabes Polri sebagai tersangka, termasuk Aruna Sumitro. Terus sebagai dirut nih, Heri Paulus itu juga masuk dalam 10 besar orang yang menjadi tersangka siap, karena dia melakukan banyak hal lewat transfer yang datanya tuh sudah diketahui dan sudah disimpan oleh Mabes Polri. Pertanyaannya, apakah pemilik saham dari 18 klub itu paham dengan sepak terjang mereka-mereka yang sekarang? Bahkan Sujarno yang sekarang jadi masih dipertahankan sebagai direktur operasional. Ya kan? Itu sebetulnya dalam kasus Kanjuruhan aja dia harusnya tersangka juga. Bisa jadi. Ya kan? Iya, Kalau seperti itu, ya kan, banyak yang track record dari orang-orang baru di PT LIB itu bermasalah, ya kan? Kira-kira nih masa depan dengan pengurus PSSI yang mungkin katanya nanti ada KLB di bulan Februari tahun depan, itu kira-kira mampu nggak dirubah, ya kan? Bahwa lembaga PT LIB itu dipitching saja, atau setelah ada pengurus baru PT LIB dibubarkan, ya kan? Habis itu dipitching. Siapa yang mampu mengelola dengan mendatangkan uang berlimpah sesuai target PSSI, ya kan? Jangan sampai nih orang PSSI jadi anggota ESCO juga di situ, atau bahkan kemarin ada rumor dugaan bahwa sebetulnya geng Erick Thohir mau masukin Hasani di PT LIB, ternyata juga nggak mampu kan? Hal-hal seperti itu kan terjadi nih. Dan ini kan nggak sehat. Betul. Nah, menurut Akmal nih masa depan LIB itu masih perlu dipertahankan nggak di masa depan? Ya, kalau kita lihat komposisi yang sekarang, katanya kan sampai Februari katanya. Disampaikan kan seperti itu, sampai Februari, Kongres 16 Februari 2023. Ya, kalau kemudian saya dari awal melihat komposisi ini agak ragu untuk bisa jalan gitu. Bahkan untuk cuma sekedar mendapat izin pertandingan kompetisi. Kenapa? Ya itu tadi, karena sentimen negatifnya lebih tinggi dibanding kemudian dengan sentimen positifnya. Harusnya pihak klub kemarin itu benar-benar mencari orang siapa sih yang bisa menjembatani, ya kan? Yang menjembatani antara LIB sebagai operator kompetisi dengan pemerintah. Betul. Untuk mendapatkan izin misalnya. Kalau perlu misalnya dari pihak kepolisian ada dimasukin sebagai komisaris salah satunya misalnya kan. Kenapa nggak diambil? Kan komisaris ada, komisaris independen misalnya untuk sebuah perusahaan. Kalau itu diperlukan harusnya bisa diambil. Jadi kemarin sebenarnya saya nggak ngelihat pemikiran apa yang dilakukan oleh klub-klub dalam mengambil komposisi struktur LIB saat ini gitu kan. Untuk utamanya posisi-posisi yang
krusial gitu kan. Misalnya komisaris utama Pak Juni Rahman gitu kan. Ini kan ada kaitannya juga dengan klub PSPS walaupun sekarang dipegang oleh orang dari Malaysia itu dibeli. Kemudian bagaimana track recordnya gitu kan. Ada anak-anak muda, ada Ponario Astaman, ada Ardian, ada Rupi. Tapi kan kalau melihat dari komposisi yang ada itu sebenarnya cuma mengisi slot aja. Pajangan lah istilahnya kan. Sayang gitu, harusnya isi aja semua anak muda, pikir saya gitu kan. Sehingga kemudian orang berpikir, oh ini ada perubahan ternyata di LIB ini pasca tragedi Kanjuruhan. Kemudian juga orang akan melihat komposisinya adalah apakah ini bisa dipercaya oleh publik atau tidak gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling gampang ini, apakah direktur utama misalnya dari LIB saat ini bisa menjamin bahwa misalnya Persikabo tidak pakai sponsor SBO Top. Itu kan rumah judi gitu kan. Nah, jangan sampai kemudian rumah judi ini bisa masih tetap jadi sponsor gitu kan. Nah, ini berbahaya. Dalam kesempatan satu hal, ketika saya dalam status sebagai anggota tim gabungan independen mencari fakta, saya sampaikan kepada broadcaster, dalam hal ini Ibu Harsiwi, hati-hati Bu ke depan gitu kan. Kalau sampai misalnya ada klub-klub yang masih ada sponsor rumah judi, karena ini bisa berbahaya. Apalagi kondisi di kepolisian soal judi saat ini sedang ramai. Kapolri bahkan beberapa kali menyatakan perangi rumah judi. Nah, kalau kemudian Persikabo tetap pakai SBO Top, walaupun setelah ada gugatan dari Rio Johan kemudian ditambahin bawahnya net gitu kan, itu pun disablon gitu kan. Artinya ini kan sebenarnya pembohongan. Kita uji kemampuan apakah Pak Ferry Paulus mampu meyakinkan pemerintah untuk bisa menggelar kompetisi secepatnya. Yang kedua, apakah Pak Ferry Paulus ini mampu kemudian bertindak tegas kepada Persikabo untuk tidak menggunakan sponsor rumah judi yang dilarang berdasarkan aturan pemerintah. Termasuk misalnya PSIS dan Arema kan sudah melepas itu semua gitu kan. Termasuk apakah mungkin Direktur LIB saat ini mampu menjaga stabilitas keuangan LIB untuk tetap jalan dengan kondisi katanya mau di kompetisinya di sistem bubble. Ini kan lucu. Yang salah yang terhukum satu klub, tapi yang kemudian mendapat sanksi semua klub. Artinya kan ini tidak ada apa ya? Tidak ada hal yang baru dari sepak bola kita. Cuma sekedar yang penting jalan nih karena kita udah terikat kontrak gitu kan. Tidak berpikir soal bisnisnya, tidak juga berpikir soal kepentingan klubnya. Yang penting jalan saja, selesaikan. Harusnya kalau yang salah Arema, yang dihukum Arema kan itu sudah diputuskan oleh Komdis. Arema supporternya tidak boleh menonton atau menyaksikan atau mendukung klubnya sampai akhir musim. Nah, bagaimana status hukum itu kalau kemudian kompetisinya dibuat dalam sistem bubble? Nah, ini PR ini yang menjadi apa ya? Menjadi pertanyaan besar. Seorang Ferry Paulus dalam memimpin LIB saat ini gitu kan. Apakah mampu atau tidak mampu, pastinya akan kita bisa menilai sama-sama ke depannya. Kalau saya nih ngelihat Ferry Paulus gitu ya, pertama nih ya, dia leadershipnya nggak ada, ya kan. Dalam sistem bisnis klub dia gagal. Ya, buktinya Persija dijual ke Nirwan Bakri. Terus yang ketiga, dia tidak punya jaringan yang benar-benar bersahabat dengan pemerintah, ya kan, terutama di bawah Jokowi siapa. Dengan Menpora dia juga tidak akrab ya. Bahkan kita itu mendengar bahwa di Polri, Ferry Paulus itu di blacklist. Ya itu kan artinya kan akhirnya pada gilirannya direktur ini tidak berfungsi. Yang akhirnya bekerja keras ketua umum PSSI-nya ngelobi Menpora, ketua umum PSSI-nya melobi Kapolri, ketua umum PSSI-nya melobi presiden gitu kan. Sementara kalau dari posisi yang tadi, peran dari LIB ini belum kelihatan sama sekali. Yang paling gampang adalah benar jadwal sudah keluar, tapi aturan-aturan regulasi-regulasi baru yang meyakinkan pemerintah tidak akan ada lagi terjadi chaos walaupun tanpa penonton ya. Walaupun tanpa penonton tidak ada kekisruan atau vandalisme di lapangan. Ini belum satu pun ditujukan oleh PT LIB misalnya dalam regulasi barunya terkait ini. Misal disampaikan LIB punya regulasi baru bahwa pengamanan di dalam stadion akan dilakukan oleh steward gitu kan. Nah, itu kan perlu sosialisasi juga gitu. Ini masalahnya sejak peristiwa Kanjuruhan, artinya sudah 2 bulan nih, masuk dari Oktober ke November, sekarang sebentar lagi Desember. Pandangan saya, sejak peristiwa Kanjuruhan
itu PSSI sama PT LIB kebetulan dirutnya jadi tersangka. Ini saya jalan di tempat. Ya, tiarap. Jalan di tempat, tidak berbuat apapun. Dia tidak melakukan apapun, ya kan. Yang katanya ketika Gianni Infantino datang ke sini, dia bicara transformasi saja, ya kan. Dia tidak melakukan apapun tentang transformasi sepak bola itu. Ya kan, rapat. Tapi apa yang diputuskan aja tidak ada. Jadi menurut Cocomeo Channel, sampai hari ini PT LIB di bawah naungan PSSI sejak peristiwa Kanjuruhan itu jalan di tempat. Jadi kalau sekarang ini belum dapat izin, bahkan untuk menegosiasi dengan berbagai pihak pun juga gagal, itu karena PSSI waktu menunjuk orang-orang di dalam struktur baru PT LIB benar-benar tidak punya kemampuan apapun, ya kan? Dan sebagian terutama Sujarno sudah melakukan banyak kesalahan yang paling fatal di dalam membangun komunikasi dengan panpel-panpel dari 18 klub. Oleh sebab itu, ya kan, kalau penggemar sepak bola sama penggemar 18 klub itu sekarang mau berharap dengan PT LIB, jangan pernah bicara sukses. Adios, Cocomeo Channel.